Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas mengenai usaha dan energi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke materi subbab yang selanjutnya. Nah, jadi materi selanjutnya pada hari ini yaitu adalah kita akan menganalisis sifat elastisitas dari suatu bahan. Nah, oke, kita akan masuk materi elastisitas. Oke, nah, di sini kita akan membahas mengenai elastisitas. Nah, elastisitas itu adalah sebuah kecenderungan pada suatu benda untuk berubah dalam bentuk baik panjang, lebar maupun tingginya tetap, masanya tetap seperti itu. Nah, dari sini kalian bisa mengetahui bahwasanya elastisitas itu benda-benda yang sekiranya itu bisa kembali ke bentuk semulanya. Nah, di sini kan ada 3 gambar yang sudah Bapak tampilkan seperti itu. Nah, coba kalian analisis. Di gambar pertama itu ada ketapel. Nah, kenapa ketapel itu termasuk sebagai benda yang elastisitas? Nah, pada ketapel itu kan ada karet. Nah, karet itu ketika ditarik, coba kalau kalian pernah main ketapel seperti itu kan. Nah, kalian menarik ketapelnya itu kan kembali lagi seperti itu untuk karetnya. Tidak panjang, tidak lebar, dia kembali ke bentuk semula. Nah, ini bisa dikatakan sebagai elastisitas seperti itu. Kemudian gambar yang kedua, coba kalian perhatikan di situ ada shock. Nah, shock itu atau bisa dikatakan sebuah benda yang mungkin kalian sudah pernah lihat seperti itu. Misalkan salah satu contohnya itu di motor. Nah, fungsi dari shock motor ini itu berfungsi sebagai kenyamanan kita ketika berkendaraan, dimana ketika kita melewati jalan yang tidak rata. Nah, jadi bahasanya itu tidak sakit seperti itu kan. Makanya butuh yang namanya shock motor ini. Nah, biasanya untuk benda yang seperti ini itu terpasangnya di motor, di mobil dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kasur. Nah, kasur ini ada kasur spring bed. Nah, spring bed ini biasanya berpengaruh terhadap kenyamanan kita untuk tidur seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tersebut bisa kalian amati perubahan-perubahan yang terjadi dari bentuk-bentuknya itu pasti kembali ke bentuk yang semula seperti itu. Makanya benda-benda tersebut dikategorikan sebagai benda yang elastis tadi, yang bisa berubah ketika kita beri perubahan baik panjang, lebar maupun tinggi, dia tetap kembali ke bentuk semulanya. Nah, dan juga masanya tetap. Nah, hal ini disebabkan gaya-gaya yang menekan atau menariknya pada saat gaya ditiadakan itu kembali ke bentuk semula seperti itu. Nah, selanjutnya di dalam elastisitas itu ada yang namanya stress dan strain. Apa sih itu stress dan strain? Nah, stress itu bisa dikatakan kalau bahasa Indonesianya itu tegangan, atau bisa dilambangkan dengan huruf O yang ada ditarik sedikit seperti itu kan. Nah, dimana stres ini atau gaya yang dialami benda persatuan luas. Nah, maksudnya di sini jadi tegangan ini berbanding terbalik dengan luas dari penampang benda tersebut. Coba perhatikan gambar yang ini. Nah, ini kan ada sebuah gambar di mana ini luas penampangnya ditarik dengan gaya F seperti itu. Nah, yang kedua yaitu ada regangan atau bisa dikatakan strain. Ini sama dengan angka 3 tapi terbalik seperti itu kan. Nah, apa sih maksudnya dari regangan? Ini adalah perbandingan atau pertambahan panjang terhadap panjang asli akibat mengalami tegangan. Nah, jadi ini berbeda sebelumnya dengan tegangan seperti itu, regangan. Jadi dia itu ada pertambahan panjang. Jadi kayak ketarik seperti itu. Nah, kayak karet tadi kan, misalkan kalian menariknya, itu kan terjadi kayak regangan seperti itu karena
cukup kencang seperti itu kan ketika ditarik. Nah, dia itu mengalami pertambahan panjang karena mengalami yang namanya tegangan seperti itu. Makanya coba kalian perhatikan gambar yang ini, itu ada mula-mula sebuah panjang, misalkan ini balok dengan panjang L0, itu panjangnya L0, panjang mula-mula. Nah, kemudian diberi gaya F. Nah, diberi gaya F, maka dia ketarik memanjang seperti itu kan. Nah, coba perhatikan gambarnya. Tertarik memanjang itu ada perubahan panjang dari panjang yang semulanya misalkan 5 cm, itu ada penambahan panjang seperti itu karena diberi oleh gaya F. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan stress gitu pada pegas. Nah, di sini kalian lihat seperti itu. Ini ada gambar pegas, di mana di sini ada perubahan panjang akibat gaya F. Nah, tadi kan contohnya yang sebelumnya itu adalah misalkan kita ambil contoh balok seperti itu kan, bisa ditarik, itu ada perubahan panjang ketika diberi gaya. Nah, kemudian ini contohnya itu pegas, salah satu contohnya tadi yaitu terdapat di motor itu pegas yang biasa kita bilang shock motor seperti itu kan. Nah, ini salah satu contohnya sebelum diberi gaya panjang mula-mula pegas sama dengan L. Nah, ini adalah panjang mula-mulanya. Kemudian panjang pegas bertambah atau ditambah menjadi delta, disebut sebagai delta L. Nah, saat ditarik gaya F. Nah, ketika ditarik gaya F, maka perubahan panjang terjadi seperti itu. Nah, seperti gambar yang sudah dicontohkan, ini kan ada panjang mula-mula, kemudian diberi gaya F, dia bertambah panjangnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi kan itu sudah ada pegas yang mula-mula itu panjangnya disebut L. Nah, ketika diberi sebuah gaya F, maka terjadi regangan seperti atau adanya pertambahan panjang. Nah, di sini perubahan ukuran panjang akibat tarikan atau tekanan tadi itu disebut sebagai strain atau merenggang. Nah, jadi nilainya itu sebanding dengan delta L per L. Apa sih itu delta L? Nah, delta L itu adalah perubahan panjang dari panjang awalnya ke panjang akhirnya. Nah, kalau delta L itu ada perubahan panjangnya seperti itu. Nah, di sini juga ada sebuah balok seperti itu kan, dimana jika gaya F itu bekerja pada permukaan benda yang homogen tiap satuan luas. Nah, permukaan di mana gaya itu bekerja disebut sebagai stress atau tadi itu regangan seperti itu dengan satuan Newton per meter kuadrat. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai yang namanya elastis. Nah, dimana kalau elastis itu kan dia bisa kembali ke bentuk semula, benda yang bisa kembali ke bentuk semula. Nah, kemudian ada lawannya. Ada lawannya di mana ada suatu benda, misalkan kita ambil contoh lilin. Nah, lilin kan, lilin itu ibaratnya kalau sudah kita hidupkan apinya, itu kan meleleh seperti apakah dia bisa kembali ke bentuk semula atau tidak? Ternyata lilin itu tidak bisa kembali ke bentuk semula. Nah, kenapa lilin itu tidak bisa kembali ke bentuk semula? Nah, itulah yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu plastis. Nah, di mana ada benda elastis dan juga ada benda plastis. Apa sih itu benda plastis? Di sini benda plastis itu adalah kecenderungan benda tidak memiliki kemampuan untuk kembali lagi ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan itu dihilangkan. Nah, salah satu contohnya tadi yang sudah Bapak sebutkan itu adalah benda-benda plastis itu adalah seperti lilin dan juga tanah liat. Nah, coba kalian analisis tanah liat. Juga ketika kita mengambil tanah liat, kita bentuk tanah liat dari bentuk satu ke bentuk lainnya, kira-kira dia bisa nggak kembali ke bentuk awal? Ternyata tidak bisa. Dia pasti berubah, tidak bisa kembali sama seperti bentuk awal seperti itu. Makanya lilin dan tanah liat ini dikategorikan sebagai benda yang plastis, yaitu benda yang tidak bisa kembali ke bentuk awalnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada modulus kelentingan. Nah, apa sih modulus kelentingan? Nah, modulus kelentingan itu adalah perbandingan antara suatu tegangan terhadap regangan. Nah, itulah disebut dengan modulus kelentingan.
Jadi itu adanya perbandingan antara tegangan dan regangan, di mana ketika modulus kelentingan ini linear atau juga bisa disebut sebagai modulus Young, di mana modulus Young ini dilambangkan dengan E besar. Nah, di mana rumus dari modulus Young ini adalah tegangan berbanding dengan regangan, seperti itu. Nah, di sini sudah ada deskripsinya untuk keterangannya, di mana F itu gaya tekanan, LO itu tadi ada panjang mula-mula, ada luas penampang, ada pertambahan panjang, dan sebagainya, bisa diperhatikan. Selanjutnya, ini ada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari elastisitas. Nah, sebelumnya Bapak sudah menjelaskan ya, sebelumnya itu ada tadi ketapel yang memang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ketapel tadi kan, spring bed, shock breaker. Nah, namanya tuh shock breaker. Kalau untuk yang yang biasa digunakan di kendaraan kita seperti itu. Dimana tadi spring bed itu kenapa dikategorikan sebagai elastisitas? Di sini dijelaskan bahwasanya ketika kalian seperti itu kan, nah yang di rumah itu yang mempunyai kasur spring bed yang bisa loncat-loncat, bisa terbang kalau tiduran di kasur spring bed seperti itu. Nah, dimana itu gaya beratmu itu menekan kasur karena mendapat tekanan, maka pegas dalam kasur itu termampatkan. Nah, makanya kalau kita rebahan seperti itu di kasur, makanya ada rasa lembek-lembek seperti itu, ada yang bisa kayak loncat-loncat. Nah, itu ada pegasnya di dalam kasur tersebut, seperti itu. Kemudian ada shock breaker. Ini memang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari karena hampir setiap orang itu misalkan mempunyai motor itu pasti menggunakan yang namanya shock breaker, di mana untuk kenyamanan berkendaraan seperti itu. Misalkan berkendaranya di jalan yang tidak rata seperti itu. Jadi fungsi dari shock breaker ini sangat banyak fungsinya. Nah, tadi ketapel ini mungkin ketapel ini digunakan untuk permainan seperti itu kan, permainan anak-anak, atau bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, kenapa ketapel juga termasuk di dalam ketapel itu ada yang namanya karet. Karet itu ketika ditarik, seperti yang pernah melihat ketapel itu kan, ketika menarik ketapel itu kan ada karetnya seperti itu untuk untuk menembakkan peluru dari di dalam ketapel itu menuju arah yang dituju. Nah, itu menggunakan elastisitas juga dalam penggunaannya. Kemudian dinamometer, mungkin sebagian kalian masih baru pernah dengar itu dinamometer. Apa sih dinamometer? Nah, dinamometer ini biasanya terdapat di laboratorium fisika seperti itu, yang dimana memang khusus seperti itu kan. Di samping alat pengukurnya itu biasanya digunakan untuk menghitung besar gaya pada percobaan di laboratorium. Nah, untuk dinamometer ini mungkin sebagian kalian belum pernah melihat seperti itu kan, karena dia terdapat di dalam laboratorium. Salah satu contohnya itu laboratorium fisika seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Bapak mengenai materi kita pada hari